Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mading kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami sendiri terlebih dahulu. Nama saya Alexander Aditya Pranata, biasa dipanggil Adit. Perkenalkan, nama saya Marcel Lutfi Panjaitan yang biasa dipanggil Marcel. Nama saya Ignatius Ritus Pascaliberto, biasa dipanggil Ritus. Saya Andreas Febrianto, biasa dipanggil Epep. Nama saya Yonatan Agung Prasetyo, dipanggil Nathan. Nama saya Stefanus Reza Pranata, teman-teman bisa manggil saya Reza. Nama saya Frans Stefanus, saya biasa dipanggil Ustaz. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang mading kami. Judul dari mading kami adalah membiak. Maksudnya dari membiak itu ialah bagaimana kita menganimasikan dia, bagaimana kita mengajari dia, bagaimana kita membimbing para anak-anak dalam bina iman anak, seperti itu. Untuk yang pertama, kita akan jelaskan tentang yang terlebih dahulu yang bundaran ini. Ini adalah arti dari dia yang akan dijelaskan oleh Frans. Di sini, Pak. Bina Iman Anak Katolik. Bina Iman Anak Katolik adalah kegiatan yang mendekatkan sabda Allah kepada anak-anak melalui cara yang menggembirakan. Adapun perkembangan iman dan perubahan sikap anak, Bina Iman Anak Katolik juga menuntut kepekaan dari orang tua untuk selalu mendukung penuh dan mendampingi anak-anaknya dalam menumbuhkan iman. Bina iman anak dilakukan di usia anak dari 0 sampai 12 tahun atau sebelum menerima komuni pertama. Dalam hal ini, anak diajarkan mengetahui hal yang baik dan menumbuhkan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pembinaan biasanya dilakukan di gereja, akan tetapi karena pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara virtual melalui live YouTube atau video pembinaan yang tidak langsung. Dalam hal ini, orang tua juga harus berpartisipasi untuk mengembangkan iman anak di rumah. Karena hal itu, para pembina juga harus lebih kreatif dalam membuat video atau live YouTube agar menarik dilihat oleh anak-anak. Kesulitan juga pasti bertambah karena banyak yang harus dipersiapkan dan tidak bisa membimbing secara langsung seperti biasa. Maka itu banyak yang harus dipelajari untuk mengembangkan iman anak secara efektif selama pandemi. Dalam kegiatan ini biasanya anak diajarkan berlatih berdoa, bernyanyi, menari, diceritakan kisah di kitab suci, dan yang lain yang dapat menambah iman kepercayaan anak. Semoga anak-anak di masa ini dapat tumbuh dengan iman dan kepercayaan yang baik, juga orang tua mendampingi untuk menumbuhkan iman anak-anaknya, serta para pembimbing diberi kreativitas untuk produktif menciptakan konten yang menarik untuk anak di masa pandemi. Amin. Yang selanjutnya kita akan melihat bagian ini tentang pengalaman. Ini merupakan pengalaman kelompok kami tentang mengikuti dia, bagaimana tanggapannya, bagaimana kesannya terhadap hal yang dia yang dulu pernah dilakukannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman kami mengenai dia. Ketika waktu kecil, kami belum mengerti apa arti dia. Namun, seiring berjalannya waktu, kami memahami apa itu dia, yang dimana secara tidak langsung kami berpikir bahwasanya dia adalah tempat di mana kami pertama kali mengolah iman kami. Dia juga mengajarkan kita, anak-anak, untuk menjadi pribadi yang baik, yang berguna bagi gereja dan masa depan. Dia juga mengarahkan kita agar kita lebih dekat kepada Tuhan dan mengajarkan kita juga untuk aktif dalam kegiatan gereja. Maka dari itu, pengalaman kami dalam mengikuti dia
Awalnya kami tidak mengetahui apa itu biak, tapi kami mengikutinya dan akhirnya kami paham arti biak tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menceritakan tentang yang ini. Ini adalah cerpen tentang biak. Nah, isi dari cerpen itu ialah dua orang anak yang sedang duduk di kelas 2 SD. Mereka itu beragama Katolik, bersahabat, namun memiliki sifat yang berbeda-beda. Mereka berdua adalah Rara dan Rini. Nah, si Rara itu punya sifat yang baik, dia friendly, dia aktif, dan dia juga sering datang ke gereja atau mengikuti acara-acara gereja. Sementara yang Rini itu orangnya pendiam, introvert, dan banyak berdiam diri. Nah, suatu ketika si Rara itu mengajak si Rini untuk pergi ke sekolah minggu atau acara biak. Namun si Rini menolaknya karena dia menganggap biak itu tidak penting bagi dia. Jadi waktu itu si Rini menolak untuk ikut. Namun karena mereka bersahabat, mereka sering bertemu. Suatu ketika si Rini ini merasa bahwa dirinya sendirian karena si Rara mulai menjauhinya dengan alasan dia itu sering ikut atau aktif dalam biak, kegiatan biak. Nah, karena dia merasa sendirian, dia bertanyalah pada Rara, kenapa dia seperti menjauh dari Rini. Nah, ketika dia bertanya, jawabannya seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa si Rara itu lebih fokus atau mau ikut aktivitas biak. Nah, setelah perdebatan itu, si Rini merasa terganggu. Kenapa si Rara itu lebih mementingkan biak daripada bersama dengan dia, bercerita bersama dia. Nah, untuk membuktikannya, dia sendiri ikut acara biak dan mengenal atau memahami kenapa si Rara itu lebih mementingkan biak. Suatu ketika pada acara biak, si Rini datang dan akhirnya dia bertemu dengan Rara. Dalam acara biak itu dia berdinamika bersama dengan si Rara, mengikuti acara biak, dan akhirnya dia mengetahui bagaimana si Rara kok bisa memilih biak gitu. Intinya dari cerpen ini mengajarkan bahwa si Rini yang awalnya tidak mengenal biak, yang tidak suka dengan biak, setelah mengikuti biak, dia jadi senang, jadi aktif dalam hidupnya gereja, kepribadiannya berubah, dia mempunyai banyak teman, dan dia berubah seperti itu dari cerpen tersebut. Lalu kita akan jelaskan tentang yang ini dulu, kata mereka. Di sini saya bertanya kepada pembimbing dia di stasi dan paroki. Yang pertama, bagaimana pengalaman menjadi pembimbing dia? Dari stasi sendiri mengatakan kalau happy dan bisa berinteraksi dengan anak-anak dan dengan orang tua, dan harus lebih memperbaiki diri karena kan sebagai pembimbing membawa anak-anak menjadi gereja yang baik. Dan dari paroki sendiri ada suka dan dukanya, dan bisa berkumpul dengan anak-anak dan mengajari yang lebih baik. Yang kedua, peran selama menjadi pembimbing dia. Dari stasi sendiri mengatakan mendampingi anak-anak untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mengenalkan tentang ekaristi dan membangun iman anak. Sedangkan dari paroki sendiri berperan sebagai
animatris, yaitu pelayanan di bidang gerak lagu dan performa untuk anak-anak supaya bersemangat. Yang ketiga, apa enak dan tidak enaknya menjadi pembimbing. Enaknya mendapat pengalaman baru dan bisa melayani tanpa berelasi dengan mereka, dan tentunya mereka senang. Sedangkan dari paroki sendiri, sama administrasi, mereka merasa bahagia dan senang bisa membawa anak-anak kepada Tuhan, mengajarkan iman kepada anak-anak. Yang keempat, bagaimana interaksi antara pembimbing dan anak-anak. Dari stasi mengatakan hubungan mereka tidak hanya sekedar pembimbing dan anak-anak, tetapi mereka berusaha menjadi teman supaya apa yang diajarkan itu bisa masuk ke anak-anak. Sedangkan dari paroki mengatakan kurang aktifnya orang tua menjadi penghalang, menghambat untuk membangun iman anak, apalagi di masa pandemi saat ini dan harus melakukan kegiatan tersebut secara online. Terima kasih. Lalu kita akan membuka yang ini. Ini adalah dialog tentang dia yang akan dilakukan oleh saksi. Baik. Di sini ada gambar Yesus dan terdapat percakapan antara dua anak ini, ibaratnya. Yang anak pertama ini namanya Jono. Dia nanya, itu gambar siapa? Anak kedua ini menjawab, itu gambar Tuhan Yesus. Yang anak pertama ini Jono bertanya lagi, dan siapakah anak-anak ini? Anak-anak itu. Anak kedua menjawab, mereka adalah anak-anak seperti kita yang dicintai Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah mengusir anak-anak. Apapun yang kita minta kepada Tuhan akan diberikan karena Ia Putra Allah. Terus si Jono ini menjawab, bertanya, Tuhan Yesus mencintai anak-anak seperti kita juga ya? Lalu anak kedua menjawab, iya dong, tidak hanya anak-anak tetapi semua orang juga dicintainya. Lalu yang terakhir ini adalah puisi karya Mas Reja. Nah, jadi puisi ini berisi tentang iman dan percaya. Bagaimana kita dalam kesendirian, dalam kesengsaraan, dalam penderitaan harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Puisi ini saya buat dengan kata-kata yang sangat sederhana dan tidak menggunakan kata-kata seperti seorang sastrawan. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa anak-anak itu masih polos. Jadi mereka belum paham tentang kata-kata seperti itu. Mereka cenderung memakai kata-kata sehari-hari. Jadi nggak mungkin ketika mau saya tulis Sukmana Langsa ketika sang surya sedang tiarakan, nanti mereka nggak paham itu, nggak nyampe gitu kan. Jadi saya menulis sesederhana mungkin karena yang saya tuju itu anak-anak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ada yang kelupaan. Yang terakhir adalah ayat kitab suci yang akan dijelaskan oleh Mas Marcel lagi. Di sini yang terakhir kami mengambil Injil Markus ayat 10 bab 13 sampai 16. Bab 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepada Aku, jangan menghalang-halangi mereka,
sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kami mengambil Injil tersebut karena berkaitan dengan dialog yang dimana Yesus mengasihi setiap anak-anak, dan di bacaan tadi dikatakan bahwasanya muridnya memarahi orang-orang yang datang kepada seorang anak-anak datang kepada Yesus. Nah, dari situ juga kami juga mengambil Injil ini berkaca tentang kita, karena kedepannya kita menjadi seorang imam yang juga bisa mengasihi dan mengimani anak-anak kecil. Dari situ kami mengambil ayat tersebut. Terima kasih. Oke, cukup sekian presentasi dari majelis kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tepuknya mana? Nanti yang lainnya tepuk dulu ya, baru. Lebih dari 15 menit. Jadi kita akan mempraktekkan tepuk anak hebat namanya. Yang pertama, 1, 2, 3. Ayo, ayo, anak hebat, bantu teman. Jadi ulang sekali lagi ya. Tepuk anak hebat. Ayo, ayo, anak hebat, bantu teman. Baik. Saya minta teman-teman berdiri semua. Kita lakukan bersama-sama. Tepuk anak hebat. Ayo, ayo, anak hebat, bantu teman. Sekali lagi ya, biar kita semua bisa. Tepuk anak hebat. Ayo, ayo, anak hebat, bantu teman. Baik, terima kasih. Terima kasih, cukup. Kita persilakan kembali ke